Tangisan dari bawah lumbung. Desa Lembah Batu terletak di antara dua bukit tinggi yang jarang dijamah manusia. Desa itu seolah terperangkap dalam waktu tak banyak yang berubah sejak puluhan tahun lalu. Jalanan tanah becek, rumah-rumah berdinding papan dan beratap ijuk, serta suara jangkrik yang selalu terdengar lebih keras dari detak jantung sendiri. Penduduknya tak banyak, tapi semuanya tahu satu aturan tak tertulis: jangan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Bukan karena takut pencuri, tapi karena sesuatu yang pernah datang dan tak pernah benar-benar pergi. 3 bulan yang lalu, keluarga Samin menjadi pusat bisik-bisik desa. Mereka tinggal paling ujung dekat sawah yang mengarah ke hutan bambu. Istrinya, Lastri, sedang hamil besar saat itu. Pasangan itu sederhana, hidup dari hasil jagung dan padi. Mereka jarang bergaul, apalagi sejak Lastri sering sakit-sakitan dan mengurung diri di rumah. Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin menampar daun-daun pisang, membuat suara seperti rintihan panjang. Petir menyambar sesekali, menyinari wajah Lastri yang pucat di bawah cahaya lampu minyak. Samin duduk di sudut, menggulung rokok daun, matanya sesekali melirik ke arah istrinya yang tampak gelisah di atas ranjang. "Pak, dengar?" Suara Lastri kecil, tapi tajam. Samin menatapnya. "Apa, Bu?" "Seperti ada bayi menangis." Samin berhenti menggulung rokoknya. Ia diam menajamkan telinga. Awalnya ia hanya mendengar bunyi hujan di atap dan gemericik air di tanah. Tapi setelah beberapa detik, benar terdengar suara tangisan pelan jauh di luar rumah. Tangisan bayi. Hati Samin langsung berdegup. Tak ada rumah lain di dekatnya. Tidak mungkin ada bayi keluar malam-malam begini. "Pak, aku takut." Lastri menggenggam tangan suaminya erat. "Tenang, Bu. Mungkin cuma suara burung malam," jawab Samin mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar gugup. Namun tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, semakin nyata seolah suara itu merayap masuk lewat celah-celah papan dinding, menembus dinginnya udara, membuat bulu kuduk berdiri. Tangisan itu sesekali terputus, lalu terdengar seperti ada suara kecil mengisap, seperti bayi sedang menyusu. Lastri menatap suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Itu bukan burung, Pak. Tolong lihat keluar." Samin menghela napas panjang. Ia berdiri, mengambil obor yang tergantung di dinding, lalu menyalakannya dengan batu korek yang tersisa 1 batang. Api kecil menyala, menari di ujung obor, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak menyeramkan. Hujan sudah agak reda. Samin membuka pintu perlahan. Angin dingin langsung menyerbu ke wajahnya. Ia menunduk, melangkah hati-hati keluar. Di bawah sinar obor, kabut tipis masih menggantung di atas tanah becek. Udara berbau tanah basah bercampur amis. Tangisan bayi itu terdengar lagi kali ini jelas berasal dari bawah lumbung di belakang rumahnya. Lumbung itu terbuat dari kayu tua, ditopang 4 tiang tinggi. Di bawahnya gelap, sering jadi tempat kucing beranak atau ayam berlindung. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Samin bisa merasakan hawa dingin menusuk yang tak biasa. Ia melangkah pelan, kaki becek menapak tanah basah. Saat mendekat, tangisan itu pelan-pelan berubah menjadi isapan kecil yang ritmis. Ia menunduk. Di bawah lumbung, seekor kucing hitam duduk diam. Bulu-bulunya basah kuyup, ekornya melingkar di tubuh kecilnya. Matanya 2 bola hijau yang bersinar dalam gelap menatap Samin tanpa takut. Di bawah perutnya, ada sesuatu terbungkus kain putih yang tampak kotor dan berat oleh lumpur. Samin berjongkok. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin menetes dari pelipis. "Kau, apa yang kau bawa, hewan?" Gumamnya pelan. Kucing itu tak bergerak.
Ia hanya menoleh sedikit, lalu menunduk, menjilat sesuatu di bawah tubuhnya. Kain putih itu bergeser sedikit, dan dari sela-selanya tampak kulit pucat kebiruan, jari-jari mungil bayi manusia. Samin mundur satu langkah. Obornya hampir jatuh dari tangan. Astagfirullah, napasnya tercekat. Kucing itu mendesis pelan, tapi tak pergi. Ia menunduk lagi, menyusui sesuatu di bawahnya. Ya, kucing itu menyusui bayi manusia yang sudah tidak bernyawa. Darah di kepala Samin seolah berhenti mengalir. Ia berlari masuk ke rumah secepat mungkin. Bu Lastri, ada bayi di bawah lumbung. Lastri yang sedang duduk di ranjang langsung bangkit. Bayi siapa, Papa? Entahlah, tapi kucing hitam itu, dia menyusuinya. Lastri terdiam, matanya membulat. Ia menatap suaminya lama sebelum akhirnya menangis tanpa suara. Jangan-jangan itu pertanda buruk, Pak. Aku mimpi semalam, ada bayi datang, minta aku jadi ibunya. Samin menatap istrinya, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin berpikir logis, tapi hawa dingin di rumah membuat semua alasan terasa bodoh. Menjelang subuh, hujan berhenti. Kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang membawa obor. Mereka menuruni lumbung dengan hati-hati. Di bawahnya, kucing hitam itu sudah tak terlihat. Hanya ada mayat bayi kecil terbungkus kain putih lusuh, masih lembab dan dingin. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur. Bayi siapa ini? Tanya Pak Modin, kepala dusun dengan wajah tegang. Tak ada yang menjawab. Warga memeriksa rumah-rumah di sekitar desa, tapi tidak ada yang kehilangan bayi. Tak ada ibu yang baru melahirkan. Tak ada tangisan terdengar dari manapun. Seolah bayi itu datang entah dari mana. Lastri mendekat pelan, lalu berlutut di dekat tubuh mungil itu. Ia menyentuh pipinya, dan air matanya jatuh begitu saja. Dia seperti anakku yang belum lahir, bisiknya. Perutnya yang besar terasa tiba-tiba berat. Bayinya menendang di dalam, keras sekali. Pak Modin menatap Samin. Bungkus dengan kain kafan kecil. Kita kuburkan pagi ini juga di pinggir sungai. Jangan ditunda. Samin hanya mengangguk lemah. Upacara penguburan berlangsung sunyi. Hanya suara air sungai dan gemerisik dedaunan. Mayat bayi itu dimakamkan di tanah yang lembut, di bawah pohon ketapang kecil. Saat doa dibacakan, seekor kucing hitam melintas perlahan di kejauhan. Tak ada yang menyadarinya kecuali Lastri. Ia menatap hewan itu lama, bulu kuduknya merinding. Malamnya, rumah Samin kembali sunyi. Tapi justru di kesunyian itu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Pelan, tersengal, seperti berasal dari bawah lantai rumah. Lastri menutup telinganya dengan bantal, menangis pelan. "Pa, dia menangis lagi." Samin berusaha menenangkan. "Itu cuma perasaanmu, Bu." Tapi suaranya sendiri bergetar. Tangisan itu terus terdengar sampai dini hari. Sesekali berubah jadi suara isapan lembut, seperti bayi menyusu. Dan kadang terdengar suara dengkuran kecil seekor kucing di sela-sela isapan itu. Keesokan paginya, Samin keluar ke belakang rumah. Ia ingin memastikan bahwa semuanya hanya mimpi. Tapi di bawah lumbung, di tanah becek bekas hujan semalam, ia melihat bekas tapak kaki kecil, bukan kaki bayi, bukan kaki manusia, melainkan bekas cakar hewan yang meninggalkan jejak seperti tangan mungil. Sejak saat itu, orang-orang desa yang lewat dekat rumah Samin selalu mendengar suara tangisan aneh menjelang tengah malam. Kadang disertai bau amis darah yang samar. Mereka mulai berbisik, "Itu arwah bayi yang disusui kucing hitam. Itu bukan arwah, tapi anak dari dua dunia." Tapi tak ada yang berani memastikan. Samin dan Lastri hanya bisa berdiam, menunggu waktu berlalu.
Namun malam-malam berikutnya, suara tangisan itu bukan hanya terdengar dari bawah lumbung. Kadang terdengar di dapur, kadang di samping ranjang Lastri, bahkan sekali waktu dari rahim Lastri sendiri. Ketika Samin menempelkan telinga ke perut istrinya, ia benar-benar mendengar isapan kecil dari dalam tubuh itu. Dan di luar jendela, di bawah cahaya bulan, kucing hitam itu duduk diam, menatap rumah mereka dengan mata hijau yang berkilat, seperti dua bara api kecil. Pagi-pagi buta, kabut tipis menyelimuti desa Lembah Batu. Di halaman rumah Samin, seekor kucing hitam duduk diam di depan pintu, bulunya lembab oleh embun. Matanya hijau menyala memantulkan cahaya pertama dari matahari. Sejak malam ketika mayat bayi ditemukan di bawah lumbung, kucing itu tak pernah pergi. Ia seperti menjadi bagian dari rumah Samin, meski tidak ada yang mengundangnya. Setiap pagi, ketika Samin keluar untuk pergi ke ladang, ia melihat kucing itu duduk di tempat yang sama. Kadang, ia mengikutinya sampai batas sawah, lalu berhenti dan menatapnya dari jauh. Tapi saat sore menjelang dan kabut turun, kucing itu sudah kembali ke rumah, menunggu di depan pintu. "Pak, kucing itu aneh," kata Lastri suatu malam, mengelus perutnya yang kini semakin besar. Dia seperti tahu sesuatu. Samin hanya mengangkat bahu, mencoba tidak memikirkan hal-hal aneh lagi. Biarkan saja, mungkin dia cuma lapar. Namun Lastri tahu, itu bukan kucing biasa. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang terlalu manusia untuk disebut hewan. Tatapannya tajam, dalam, dan kadang seperti menyimpan perasaan. Kasihan. Beberapa kali, Lastri mencoba mengusirnya. Pertama dengan air, tapi kucing itu hanya menjilat bulunya, lalu kembali duduk. Kedua dengan sapu lidi, tapi bahkan setelah dipukul pelan, ia tidak melarikan diri, hanya menatap, lalu mendesis pelan. Suara yang entah kenapa membuat tubuh Lastri gemetar. Ketiga, ia mencoba dengan doa dan ayat suci, tapi begitu ia membaca ayat kursi, kucing itu hanya menunduk dan menangis. Ya, Lastri yakin melihat air bening keluar dari matanya yang hijau. Setelah malam itu, Lastri tak berani lagi mengusirnya. Kucing itu malah menjadi penghuni, tetap tidur di depan pintu kamar, duduk di dapur saat Lastri memasak, dan kadang menatap ayunan kosong yang tergantung di pojok rumah. Ayunan itu dulunya peninggalan ibunya, terbuat dari kain putih yang sudah menguning. Lastri sering menggunakannya untuk menyimpan pakaian bayi yang ia jahit sendiri. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ayunan itu selalu bergoyang sendiri. "Pak, lihat itu," kata Lastri suatu malam. Ayunannya bergerak. Samin menoleh. Tali ayunan yang tergantung dari balok atap itu bergerak pelan, maju mundur tanpa ada angin. "Pasti tikus," katanya singkat, lalu kembali menutup matanya. Namun saat Lastri menatap ke arah bawah ayunan, kucing hitam itu sedang duduk di sana, menatap tali yang bergoyang. Dan di udara, samar-samar, terdengar suara isapan kecil, suara bayi yang sedang menyusu. Hari berganti. Ketika panen datang, perut Lastri semakin membesar, tapi tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbangun tengah malam karena sakit di perutnya. Kadang-kadang perutnya tampak bergerak sendiri, seolah bayi di dalamnya menggeliat liar. "Pak," katanya suatu pagi dengan suara serak, "aku bermimpi lagi." "Mimpi apa?" tanya Samin tanpa menoleh dari pekerjaannya menumbuk padi. "Mimpi bayi itu," jawab Lastri pelan. "Bayi yang kita temukan di bawah lumbung. Dia datang padaku, matanya kosong. Dia menangis minta susu, tapi sebelum aku sempat mendekat, seekor kucing hitam muncul dan menyusuinya. Dan aku hanya berdiri, melihatnya, tak bisa apa-apa." Samin berhenti menumbuk. Ia menatap istrinya lama.
Itu cuma mimpi, Bu. Jangan dipikirkan. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu memang tidak wajar. Karena sejak seminggu terakhir, ia juga bermimpi hal yang sama. Suatu malam, Lastri terbangun karena mendengar suara isapan lembut dari dekat kakinya. Ia menoleh perlahan. Di sudut kamar, kucing hitam itu duduk tegak, menatap ke arah tempat tidurnya. Mulutnya bergerak pelan, seperti sedang menyusu, tapi tak ada anak kucing di dekatnya. "Apa yang kau lakukan?" bisik Lastri ketakutan. Kucing itu hanya menatapnya, lalu perlahan menoleh ke arah perut Lastri. Lastri terperanjat. Di bawah kain sarungnya, ia merasakan sesuatu bergerak liar, seperti ada tangan kecil yang mendorong dari dalam. Ia menjerit keras, dan Samin langsung bangun. "Ada apa, Bu?" "Perutku panas, seperti ada yang mencakar dari dalam." Samin menyalakan lampu minyak, memeluk istrinya yang menangis histeris. Tapi saat ia menatap ke sudut kamar, kucing itu sudah menghilang. Hari demi hari, Lastri semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi perutnya tetap besar, bahkan lebih besar dari seharusnya untuk usia kandungan 7 bulan. Kadang saat ia mandi, ia melihat bekas cakaran halus di kulit perutnya. Ia mencoba menyembunyikan itu dari Samin, tapi malam-malam semakin panjang. Ia sering mendengar suara bayi menangis di luar jendela, diikuti suara langkah kucing berjalan di atas atap. Tetangga mulai berbisik. "Lastri diganggu makhluk halus," kata seorang nenek tua. "Bayi yang dulu dikubur di sungai itu, arwahnya belum tenang." Sahut yang lain. Namun tak seorang pun berani membantu. Semua orang tahu, gangguan yang datang dari bawah lumbung bukan gangguan biasa. Sampai akhirnya pagi itu datang. Matahari baru naik ketika teriakan Lastri memecah keheningan. Samin yang sedang memotong jagung di kebun berlari pulang, napasnya memburu. Ia menemukan Lastri tergeletak di lantai, wajahnya penuh keringat, kain di bawah tubuhnya basah oleh darah. Di pangkuannya, bayi kecil yang baru lahir tapi tak bernapas. "Tidak, jangan ambil dia dariku," isak Lastri sambil memeluk tubuh mungil itu. Samin menatap kaku, air matanya tak keluar, tapi wajahnya hancur. Ia tahu tak ada yang bisa dilakukan. Dengan hati hancur, ia membungkus bayi itu dengan kain putih, lalu mencium kening istrinya. "Aku harus kuburkan dia, Bu. Dia sudah tenang sekarang." Lastri menjerit histeris, tapi tubuhnya lemah. Samin keluar dari rumah, membawa bungkusan kecil itu dengan tangan gemetar. Langkahnya terasa berat menuju sungai. Di pinggir sungai, masih ada kuburan kecil tempat bayi pertama dimakamkan 3 bulan lalu. Samin menggali tanah di dekatnya, dengan tangan kosong. Air sungai mengalir tenang, seolah ikut menyaksikan kesedihannya. Ketika semua selesai, ia menancapkan ranting kecil di atas kuburan sebagai penanda. "Tidurlah, Nak," katanya pelan. Ia menatap langit. Angin berhembus membawa suara samar suara bayi menangis. Tapi Samin terlalu lelah untuk percaya lagi. Malam itu, hujan turun tipis. Samin tidak bisa tidur. Lastri terbaring lemah di kamar, matanya kosong menatap langit-langit. Ia sendiri duduk di ruang depan, menatap obor yang bergoyang pelan. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara langkah lembut di luar jendela. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela bambu yang sedikit terbuka. Suara itu semakin jelas langkah kecil, lalu suara isapan lembut yang dikenalnya. Hatinya berdebar. Ia membuka celah jendela sedikit, menatap ke arah kuburan di tepi sungai yang terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dan di sana, darahnya seolah berhenti mengalir.
Seekor kucing hitam duduk di atas tanah basah. Matanya berkilat hijau. Di bawah perutnya, bayi kecil yang baru dikubur sore tadi tampak tergeletak. Tubuhnya berlumur tanah dan lumpur. Mulut kucing itu menempel di dada bayi, menyusuinya. Samin terpaku, napasnya berat. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Dalam cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dada bayi itu bergerak, naik turun perlahan, seolah ia mulai bernapas kembali. Samin mundur, menutup jendela keras-keras. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah Lastri yang kini duduk di ranjang, menatapnya dengan mata merah. "Pak," katanya dengan suara lirih. "Dia sudah kembali ya?" Samin tak menjawab, tapi dari luar, suara tangisan bayi dan dengkuran kucing bersahutan di bawah hujan yang mulai deras. Sepanjang malam suara itu tak berhenti. Kadang terdengar dari arah sungai, kadang dari bawah rumah. Lastri menutup telinga, tapi isakan itu seolah masuk lewat pori-pori kulitnya. Menjelang subuh, ketika ayam pertama berkokok, Samin memberanikan diri keluar. Tanah di belakang rumahnya basah. Ia berjalan pelan menuju kuburan kecil di pinggir sungai. Tapi kuburan itu telah terbuka. Kain putih yang membungkus bayi mereka telah robek. Dan di atas tanah yang lembek, ada jejak kecil jejak tangan bayi bercampur dengan jejak cakar kucing. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara Lastri memanggil namanya. "Pak, dia lapar lagi." Samin menatap arah suara itu, dan di ujung kabut, ia melihat sosok Lastri berdiri di depan rumah, memeluk sesuatu di dadanya. Di kakinya, seekor kucing hitam berguling manja, menjilat darah dari tangan Lastri. Keesokan paginya, tak ada yang melihat Samin di ladang. Rumah mereka tertutup rapat. Tapi malam berikutnya, beberapa warga bersumpah mendengar dua suara bayi menangis bersamaan. Dari arah rumah itu, satu dari dalam rumah, satu lagi dari bawah tanah. Dan di beranda, seekor kucing hitam duduk diam, menatap jalan desa, seolah menunggu giliran berikutnya. Sejak malam ketika kuburan bayi mereka ditemukan terbuka, Lastri berubah. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat seperti kertas, dan matanya tampak tenggelam di balik lingkaran hitam. Setiap pagi, ia duduk di kursi bambu dekat jendela, menghadap ke arah kuburan di pinggir sungai, yang kini tak lagi ditumbuhi rumput hijau. Ia bisa duduk berjam-jam tanpa bicara, hanya memandangi satu titik di kejauhan. Kadang Lastri tersenyum kecil, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang bibirnya bergerak tanpa suara, lalu matanya berkaca-kaca. "Dia lapar, Pak," katanya suatu malam dengan suara hampir tak terdengar. "Kucing itu menyusuinya, tapi dia butuh aku." Samin yang duduk di sudut ruangan menatap istrinya dengan ngeri. "Bu, jangan bicara sembarangan. Bayi itu sudah..." "Sudah apa?" Lastri menatapnya tajam. "Kau yang menguburnya. Kau yang menutup hidungnya dengan tanah. Sekarang dia mencari ibunya." Suara Lastri meninggi, tubuhnya gemetar. Tapi sejurus kemudian, ia kembali tenang, tersenyum samar. Ia menunduk, memeluk udara di depan dadanya, seolah memeluk bayi yang tak terlihat. "Dia sudah tenang sekarang," bisiknya. "Tadi malam dia datang, kucing itu mengantarnya." Samin menelan ludah. Sejak itu, rumah mereka tak lagi terasa seperti rumah manusia. Setiap malam, langkah kaki kecil terdengar di lantai kayu, berderak pelan dari kamar menuju dapur, lalu berhenti di dekat tempat tidur Lastri. Kadang disertai suara cakaran di bawah rumah, seperti sesuatu mencoba masuk dari celah lantai. Samin tak lagi tidur nyenyak. Beberapa kali ia menyalakan lampu minyak, tapi tak pernah melihat apapun, hanya kucing hitam yang duduk di depan pintu,
menatapnya dengan mata hijau yang dingin. Anehnya, perut kucing itu tampak buncit, seolah ia sedang mengandung. Samin mulai takut, tapi ia tak tahu kepada siapa harus meminta tolong. Warga desa sudah lama menghindari rumahnya. Mereka percaya rumah itu sudah jadi tempat bersemayam arwah yang tak tenang. Malam kedua setelah perubahan Lastri, Samin mendengar suara nyanyian lembut dari kamar. Ia mengenali suara itu. Suara Lastri menyenandungkan lagu Nina Bobo yang dulu sering ia nyanyikan ketika hamil. Tapi kini, nadanya rendah dan dingin, seperti lagu pengantar arwah. Samin mengintip dari celah pintu. Lastri duduk di lantai. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Di pelukannya, udara kosong, tapi kain putih yang biasa membungkus bayi tampak bergerak, seperti sedang menampung sesuatu yang tak terlihat. "Diamlah, Nak. Jangan menangis." Suaranya lembut tapi seram. Samin tertegun. Kain itu bergerak perlahan, membentuk bayangan kepala kecil. Tiba-tiba, kucing hitam itu melangkah masuk, berjalan di antara kaki Samin, naik ke pangkuan Lastri, lalu menjilat kain putih itu. Lastri tersenyum. "Lihat, Pak, dia haus lagi." Samin mundur. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya kaku. Ia menutup pintu dan berlari keluar rumah, duduk di tangga sambil menahan napas. Dari dalam kamar, suara isapan lembut terdengar seperti bayi sedang menyusu, dan di sela-selanya suara dengkuran kucing yang pelan tapi menusuk telinga. Pagi ketiga, Lastri menghilang. Saat Samin terbangun, kasur di sampingnya kosong. Pintu rumah terbuka lebar. Di lantai, ada jejak kaki kecil berlumpur, bukan jejak orang dewasa, tapi seperti tapak tangan bayi. Jejak itu menuju keluar, lalu menghilang di halaman belakang. Samin berlari keluar, memanggil-manggil nama istrinya. "Lastri, Bu Lastri." Tapi tak ada jawaban, hanya suara air sungai mengalir pelan di kejauhan. Ia berlari ke arah kuburan bayi mereka. Tanah di sana tampak berantakan, seperti baru digali. Di tepinya, terlihat bekas tangan kecil mencengkeram tanah lembek, bercampur jejak kaki kucing yang berputar-putar di sekelilingnya. Bau amis menyeruak kuat dari arah sungai. Warga berdatangan setelah mendengar teriakannya. Mereka menyisir hutan bambu di sekitar sungai, tapi tak menemukan apapun. Tak ada jejak, tak ada pakaian, tak ada tubuh. Hanya satu hal yang aneh, seekor kucing hitam terlihat duduk di atas batu besar di tepi sungai, menatap semua orang dengan tatapan dingin seperti manusia. "Bu Lastri pasti dibawa jin," kata seorang tetua desa. "Atau ia sendiri sudah bukan manusia." Samin hanya menunduk, menangis tanpa suara. Di kepalanya terngiang suara istrinya malam terakhir. "Dia lapar, Pak. Kucing itu menyusuinya, tapi dia butuh aku." Malam itu, bulan purnama naik di langit, besar dan kuning pucat. Desa Lembah Batu sunyi seperti mati. Tak ada lampu menyala, tak ada suara ayam atau jangkrik. Hanya angin berhembus membawa aroma tanah basah dan darah. Samin duduk di beranda rumahnya. Ia sudah tak kuat lagi. Matanya cekung, tubuhnya kurus, pikirannya setengah gila. Ia menatap jalan setapak menuju kuburan, dan di sana perlahan kabut putih bergerak. Dari dalam kabut itu muncul dua sosok. Yang pertama adalah Lastri. Langkahnya lambat dan kaku. Gaun putihnya basah oleh lumpur dan darah kering. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi Samin tahu itu istrinya dari cara ia menunduk, dari langkahnya yang tertatih. Di pelukannya, bayi kecil yang seharusnya sudah mati,
Tapi kini matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah Samin. Kulitnya kebiruan, tapi dadanya naik turun pelan, seperti berusaha bernapas. Di kaki Lastri, kucing hitam itu berjalan perlahan, menjilat kaki sang ibu. Bulunya tampak lembab, perutnya kini kempis seolah baru saja menyusui sesuatu yang banyak menguras tenaga. Matanya menatap Samin, dan dalam cahaya bulan, sorotnya begitu manusiawi penuh ejekan dan rasa puas. "Bu!" Suara Samin bergetar. Lastri berhenti di depan tangga. Ia mengangkat wajahnya. Mata Lastri kosong, tapi bibirnya bergerak. "Pa," katanya pelan. "Dia sudah kenyang sekarang. Aku harus gantian menyusuinya." Samin memundurkan tubuhnya, tapi kakinya seperti dipaku ke tanah. Ia tak bisa bergerak. Lastri melangkah naik satu persatu, membawa bayi itu di dadanya. Bau anyir darah semakin kuat. Ketika ia sampai di depan pintu, kucing hitam itu menatap Samin sekali lagi, lalu melompat ke pangkuan Lastri dan menyusui dada yang kering itu. Lastri menutup matanya. Dia senang sekarang. Samin berteriak, tapi suaranya tertelan angin. Obor di ruang depan padam sendiri. Rumah seketika gelap gulita. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Samin kosong. Pintu terbuka lebar. Di lantai depan, hanya ada setumpuk bulu hitam, sehelai selendang putih berlumur darah, dan jejak kaki kecil berlumpur menuju halaman belakang, lalu hilang di arah sungai. Pak Modin yang pertama masuk ke dalam rumah terdiam lama. Di dinding kayu dekat kamar, tergores tulisan aneh dengan darah. "Ia sudah kenyang." Tak ada tanda-tanda Samin atau Lastri. Namun saat malam turun, beberapa warga yang tinggal tak jauh dari sana bersumpah mendengar tangisan bayi samar dari arah kuburan di pinggir sungai. Tangisan itu kadang terdengar seperti datang dari dalam tanah, kadang dari atas atap rumah Samin yang kini ditinggalkan. Beberapa malam kemudian, seekor kucing hitam kembali muncul di desa. Ia duduk di tengah jalan, bulunya kusam, matanya sayu. Tapi di bawah perutnya, ada bayi kecil yang menyusu dengan tenang. Tubuhnya pucat seperti lilin. Warga yang melihat pingsan seketika. Sejak malam itu, desa Lembah Batu berubah. Tak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Bila ada yang nekat, mereka sering mendengar suara mengeong 3 kali, diikuti tangisan bayi dari kejauhan. Kadang dari sungai, kadang dari bawah rumah mereka, kadang dari dalam perut para wanita hamil. Orang-orang percaya, kucing hitam itu bukan sekadar hewan. Ia adalah penjaga arwah bayi yang ditinggalkan ibunya. Dan setiap kali ia mengeong 3 kali di malam hari, itu adalah tanda kematian seorang bayi berikutnya. Bertahun-tahun berlalu, rumah Samin menjadi rumah kosong yang dibiarkan roboh. Tak ada yang berani menebang pohon di sekitarnya, karena sering terdengar suara bayi menangis dari bawah tanah. Namun konon, jika seseorang melewati sana saat malam purnama, ia bisa melihat seorang perempuan bergaun putih duduk di bawah lumbung tua, memangku sesuatu di pangkuannya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Dan di kakinya, seekor kucing hitam menjilat darah dari tangan sang ibu. Matanya menyala hijau, menatap siapapun yang berani lewat seolah berkata, "Dia sudah kenyang sekarang, tapi mungkin giliranmu berikutnya." Tamat.